Shalom ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Pemerasan dan suap membodohkan orang. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika bangsa Cina hidup tenang, mereka membangun sebuah tembok yang sangat besar. Tembok tersebut yang dibangun kurang lebih 2000 tahun dari beberapa dinasti dan generasi yang telah ada di Cina pada saat itu. Dan tembok yang tujuannya dibangun salah satunya memberi rasa nyaman kepada mereka, karena pada saat itu sering terjadi peperangan. Dan benar saja ketika mereka terus berperang pada 100 tahun pertama setelah tembok selesai dibangun, Cina terlibat 3 kali peperangan. Dan pada setiap kali peperangan, pasukan musuh tidak menghancurkan tembok atau memanjat tembok tersebut. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyogok penjaga, dan para pasukan tersebut masuk dan menyerang kota dan berhasil dilumpuhkan. Tadinya mereka sibuk membangun tembok yang besar, tetapi mereka lupa untuk membangun sumber daya manusia. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, tidak lepas dari apa yang terjadi di Cina pada saat itu, yang mungkin di negara kita banyak terjadi, tapi mohon maaf saya tidak bahas sampai ke sana. Saya hanya membahas inti dari kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini yang menjadi nats atau tema renungan harian, yakni di Pengkhotbah 7 ayat 7, di mana Raja Salomo sebagai penulis dari pengkhotbah ini berkata bahwa pemerasan dan suap membodohkan orang. Kenapa? Orang yang diperas, orang yang melakukan pemerasan itu sama saja salah. Mau diperas, kenapa tidak lari? Oh, saya perlu. Walaupun diperas, ya karena saya memerlukan supaya saya aman, ya saya berikan. Nah, orang yang memeras ini juga dia tahu, oh ini makanan empuk, ini bisa diperas nih. Sini, jadi mesin ATM-nya bahasanya sekarang. Ya, Salomo berkata yang pertama, pemerasan membodohkan orang. Menjadi bodoh, tidak ada lagi yang bisa diketahui, yang bisa dipahami. Karena apa? Sudah hancur. Hati nuraninya hancur. Dan memanfaatkan apa yang bisa dipergunakan, apa yang bisa diperoleh melalui jalan memeras. Yang selanjutnya, yang kedua dikatakan suap. Ya, melakukan suap. Ya, si pemberi dan si penerima sama-sama salah. Ya, si penerima ya supaya jalan, kalau mau jalan dilancarkan, ya beri saya sekian uang supaya saya lancarkan. Ya, kalau itu pengadilan, ya kalau di sini kenapa ditulis demikian? Karena pada saat itu raja merupakan hakim bagi orang Israel yang datang kepada raja. Bahkan ada bawahan-bawahannya, dia mengingatkan bahwa suap itu akan merusakkan hati nurani, membodohkan orang yang berhikmat. Tadinya dia bisa menunjukkan hikmat menghakimi orang lain, tapi karena ada yang ngasih suap, maka itu akan buyar semua. Si A yang benar, si B kasih uang, maka B yang menang. Membutakan hati, membutakan mata, membutakan hati nurani. Itulah makanya Salomo menuliskan hal ini. Dan benar, pada hari-hari terakhir di mana kita berada, bahkan di seluruh belahan dunia, yang menjadi permasalahan adalah pemberian suap. Mulai dari kecil sampai besar itu pasti terjadi. Mulai dari pemerintahan atau masyarakat biasa pasti terjadi. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, memang berat untuk menghindarkan hal ini. Baik kita sebagai pemberi, baik sebagai penerima, hal ini harus sama-sama kita hindarkan. Mari kita mulai dengan terus membangun hubungan kita yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, sehingga sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, semampu-mampunya
kita boleh menghindarkan diri dari sebagai pemberi maupun sebagai penerima. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk terus berjalan menurut kehendak Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.